semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar kita pada hari ini? Saya percaya bersama dengan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Di mana saja kita berada pada hari ini, baik yang berada di Singapura maupun yang berada di Johor ini, saya percaya kita sudah siapkan hati kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini walaupun secara online. Tetapi kita tahu dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan tidak terbatas untuk menjamah setiap hati kita pada pagi hari ini yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan dan siap untuk mau ditegur dan siap untuk mau diubahkan sekali lagi dari firman Tuhan yang pastinya memberikan kemenangan, kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita setiap pribadi. Baik, mari kita memulihkan ibadah kita dengan doa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu yang sangat baik, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami walau sesaat pun. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur sebab sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup ini Tuhan. Sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati nafas ini Tuhan. Ini adalah anugerah-Mu yang terbesar di dalam kehidupan kami Bapa. Tiada yang dapat kami lakukan untuk membalas semuanya Tuhan, melainkan seluruh hati kami, jiwa dan roh kami persembahkan di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Melainkan seluruh hidup ini Tuhan, kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, ini hati kami yang rindu untuk mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, Engkau menyatukan hati kami di mana saja kami berada Bapa. Biar hati kami bersatu di dalam memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Dan setiap kami hari ini Tuhan yang memuji menyembah nama-Mu, mengikuti ibadah ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu sehingga yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan oleh kuasa Tuhan, yang menginginkan jalan keluar daripada Tuhan, mereka akan memperoleh kelegaan yang daripada Engkau sendiri ya Bapa di surga. Haleluya, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Bapa yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu juga dengan firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami pelajari bersama-sama pada hari ini Tuhan. Kami percaya ada firman yang baru yang Kau mau sampaikan setiap hati kami Tuhan. Ini kami membuka hati kami dan kami siap untuk belajar di kaki-Mu Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau Tuhan pada hari ini, Engkau sudah memberkati mereka dalam persiapan ini Tuhan. Dan kiranya melalui pelayanan ini kami semua diberkati bersama-sama sepanjang kami mengikuti ibadah online ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami dan kami mulahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan kita, mari kita katakan bersama-sama, amin. Sebab Dia baik, sebab Dia
kesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Salam, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar seluruh jemaat SIB Johor Bahru? Saya percaya dimanapun kita berada, bila Yesus yang berserta kita, bila Yesus yang menopang kehidupan kita, pastinya hidup kita luar biasa. Dan yes, karena Yesus sumber kekuatan dan peneguhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bersyukur sekali lagi pada pagi hari ini ada kesempatan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, bahkan tiba masa untuk belajar dari firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita mendapat berbanyak-banyak dari firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tunduk dan berdoa. Kami naikkan syukur dan pujian kami kepada Engkau Bapa, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan selama 7 hari ini. Dan kami tahu bukan kuat dan mampunya kami. Dan semuanya itu karena kasih karunia-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami secara pribadi. Tiba masa pagi ini kami berdapat bersama-sama menaikkan syukur dan puji-pujian kami sebagai pernyataan kasih dan ucapan syukur kami. Karena kebaikan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Tapi kami juga dapat bersama-sama pagi hari ini belajar dari firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami, khususnya pendengaran kami, supaya dikala firman-Mu diberitakan pada pagi hari ini, kami memperoleh berbanyak-banyak dari firman Tuhan, sehingga kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami ditegur, kami dibaharui oleh firman Tuhan yang berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga, dimanapun seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini yang mendengarkan firman-Mu, bahkan yang akan mendengar kemudian dari firman Tuhan pada pagi hari ini melalui YouTube ini. Bapa di surga, hamba mau berdoa supaya hati dan pikiran kami seluruhnya, seluruh jemaat-Mu mengalami peneguhan, mengalami pembaharuan daripada Tuhan Yesus Kristus secara khusus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita akan belajar di dalam Matius 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, latar belakang daripada teks pembacaan kita pada pagi hari ini merupakan ajakan Yesus yang pertama-tama kepada seluruh umatnya Israel supaya datang kepada Kristus sehingga mereka mengalami pembebasan daripada beban berat yang mereka alami dalam kehidupan mereka secara pribadi, baik hukum-hukum yang disediakan oleh agama Yahudi pada waktu itu, di mana bukan saja hukum yang tertulis, tapi ada juga hukum-hukum tradisi yang disediakan oleh mereka yang membuat seluruh Israel, umat Tuhan, memiliki beban yang berat, menderita akan hal itu. Nah, Yesus mengajak mereka supaya mereka mengalami pembebasan dari beban berat yang mereka alami melalui Yesus Kristus yang merupakan Mesias mereka, sang pembebas mereka. Dan untuk kita pada pagi hari ini, Yesus merupakan sang pembebas daripada beban berat dari kehidupan kita yang kita tanggung dalam kehidupan kita setiap hari. Apapun bentuknya, Yesus pasti memberikan kelegaan kepada kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Ayat 25 sampai ayat yang ke-30 ini, saudara, mengandungi panggilan dan tawaran Tuhan bagi semua umat manusia juga, di mana ada 4 perkara yang menjadi panggilan dan tawaran Tuhan bagi seluruh manusia muka bumi ini. Yang pertama, Yesus menawarkan hadiah dan hak istimewa yang berasal dari perjanjian anugerahnya. Perjanjian anugerah yang dimaksudkan itu adalah penyelamatan yang disediakan melalui Yesus Kristus, inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia secara cuma-cuma oleh anaknya Yesus Kristus. Yang kedua, kepada orang kecil atau orang percaya dinyatakan rahasia Injil atau rahasia kerajaan surga, bagaimana Allah memerintah. Dan yang ketiga, rahasia Injil atau kerajaan surga tersembunyi bagi orang duniawi. Dan yang keempat, orang yang rela diperintah dan mau belajar dari Kristus akan beroleh kelegaan, ketenangan, dan pertolongannya dalam kehidupan secara pribadi. Di dalam ayat 29b berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan, kata Kristus. Nah, bahagian ini, saudara, menyatakan janji yang penuh makna bahwa hanya dalam Tuhan, bahkan dalam Kristus, kita beroleh ketenangan jiwa yang paling diinginkan. Nah, semua manusia bumi menginginkan, bahkan mencari-cari rahasia bagaimana memiliki ketenangan jiwa yang sejati, namun tidak menemukannya. Rahasianya adalah belajar dan mengikuti Kristus. Barulah menikmati ketenangan jiwa yang sejati itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jiwa yang mendapat ketenangan bukan berarti bahwa kita bebas dan terkecuali dari beban berat atau kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan manusia selalu diliputi masalah. Tidak ada yang terkecuali, termasuk para hamba-hamba Tuhan. Dalam arti kata yang lain, semua manusia sama-sama mengalami yang namanya beban berat, kesulitan, dan penderitaan di dalam kehidupannya. Tidak ada manusia yang terkecuali dalam mengalami hal ini, saudara. Selagi kita hidup di dunia ini, kita akan menghadapi semuanya itu di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Kecuali kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Karena apabila kita sudah mati atau meninggal dunia, barulah berhenti kesusahan dan penderitaan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Di mana kita pada waktu sudah meninggal, kita rehat sementara, menantikan kebangkitan yang Yesus lakukan pada waktu dia datang kedua kali ke dalam dunia ini. Nah, ingat saudara, kita masih di bumi yang nyata ini, jadi kesulitan dan penderitaan merupakan hal yang normal jika kita menghadapinya di dalam kehidupan kita secara pribadi. Tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu kepentingan beban penderitaan bagi kehidupan orang percaya. Beberapa kepentingan beban penderitaan bagi kehidupan orang percaya. Kepentingan yang pertama yaitu untuk mendidik kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 5-6 berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Penulis Ibrani menyadari bahwa teguran Allah bukanlah penghukuman bagi orang percaya, akan tetapi sebagai didikan yang memimpin kepada kehidupan kekal bersama dengannya di hari depan, yaitu hidup di dalam kekekalan.
Inilah makna dari menjadi serupa dengan gambarnya, di mana kita menjadi serupa dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan sejak dari penciptaan untuk tujuan kita diciptakan sebagai manusia, yaitu serupa dengan gambarnya Allah kita, Bapa kita. Inilah salah satu kepentingan dari beban penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana Allah pergunakan itu untuk mendidik kehidupan kita supaya saya dan saudara-saudara hidup sama seperti yang Allah inginkan, kehendaki di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua yang kita akan pelajari, kepentingan beban penderitaan bagi kehidupan orang percaya, yaitu untuk mengoreksi kita. Mengoreksi artinya memperbetulkan atau memperbaiki kehidupan kita, supaya seluruh hidup kita tertuju kepada kehidupan yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, inilah masanya kita untuk merenungkan dan mempelajari apakah maksud Tuhan bagi situasi yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa terjadinya penderitaan, terjadinya beban berat dalam kehidupan kita untuk mengoreksi atau untuk memperbetulkan atau untuk memperbaiki kelakuan kita, kehidupan kita, supaya karakter kita, kehidupan kita sesuai dengan karakter kehidupan yang Allah kehendaki sesungguhnya sebagai orang percaya. Rasul Paulus sangat mengerti akan hal ini, saudara, bahwa dalam kelemahan kuasa Kristus turun menaunginya. Dan kita pun sebagai orang percaya juga harus mempelajari dan mengerti akan hal ini. Saat kita sedang mengalami penderitaan, di situ kita melihat campur tangan Kristus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku," kata Paulus. Jadi penderitaan itu, beban berat itu bermanfaat dalam kehidupan saya dan saudara-saudara untuk mengoreksi kehidupan kita, untuk memperbetulkan, bahkan memperbaiki kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga pada waktu kita mengalami beban berat, pada waktu mengalami kelemahan dalam kehidupan kita, masalah penderitaan hidup kita, dan kita menyadari bahwa kita tidak mampu, pada waktu itulah kuasa Kristus turun untuk menaungi, menguatkan kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Di dalam Mazmur 119 ayat 71 berkata, "Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu," kata Daud. Daud berkata bahwa penderitaan atau tertindas atau beban berat yang dialami itu baik bagi kehidupannya secara pribadi. Banyak pelajaran yang diperoleh Daud lewat kesulitan hidupnya. Melalui kesulitan hidupnya, Daud melihat dan mengalami yang namanya tongkat dan gada Tuhan sebagai penghiburannya. Tongkat dan gada Tuhan itu lambang kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Raja Daud, sehingga Raja Daud mampu dan sanggup menghadapi semua situasi yang buruk, bahkan yang berat, bahkan yang sangat sulit dalam kehidupan secara pribadi. Daud sanggup hadapinya karena pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, campur tangan di dalam kehidupan dia secara pribadi. Pada waktu mengalami masalah, Daud mengoreksi hidupnya bahwa dia sangat perlu Tuhan di dalam kehidupan pribadi untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya secara pribadi. Demikian dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Saat kita mengalami beban berat, saat kita mengalami penderitaan dalam kehidupan kita, itu bukanlah untuk mencelakai hidup kita, tapi untuk mengoreksi hidup kita, untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk memperbetulkan kelakuan kita, sehingga hidup kita, karakter kita, personality kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Yang ketiga yang kita akan pelajari, kepentingan beban penderitaan bagi kehidupan orang percaya, yaitu untuk menyempurnakan kita. Makna dari untuk menyempurnakan kita adalah kita menggenapi tujuan Tuhan bagi setiap kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Karena setiap kita sebagai orang percaya ditetapkan Tuhan dengan tujuan dan maksudnya yang tersendiri. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, ini mengenai Yusuf, saudara. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakini memelihara hidup satu bangsa yang besar. Yusuf tahu destiny hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Masalah dan kesulitan datang dari siapapun juga yang membuat Yusuf menderita. Tetapi Yusuf mengerti bahwa dalam semuanya itu Tuhan punya rencana indah di hari depan bagi hidupnya dan bagi masa depan bangsa yang mau dipelihara oleh Tuhan, yang mau dijaga oleh Tuhan pada waktu itu. Tuhan mengubah kesulitan menjadi peluang untuk merealisasikan maksudnya. Tuhan mengubah masalah dan penderitaan untuk menyatakan kedaulatannya bagi dunia. Dan itu Tuhan lakukan melalui umatnya yang sudah menjadi miliknya secara khusus. Dalam arti kata yang lain, umat Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, janganlah menganggap masalah sebagai beban sehingga kita harus menghindarinya. Saya ulang sekali lagi, janganlah kita menganggap masalah sebagai beban sehingga kita harus menghindarinya. Dan janganlah juga menjadikan masalah sebagai alasan untuk tidak berani maju, sehingga kegagalan selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, jika masalah datang, berlarilah dengan mendekat kepada Tuhan dalam doa dan penyembahan kita. Tuhan pasti memberikan kelegaan kepada kita, sehingga kita menang atas beban kesulitan tersebut. Dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Dengan demikian, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita pun dapat menggenapi destiny yang Tuhan tetapkan dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Karena Kristus ada bagi kita sebagai sang sumber yang menyegarkan jiwa kita senantiasa. Dan Tuhan tahu untuk apa kita ada di dunia ini. Tuhan tahu mengapa kita ada di sini. Karena pasti untuk menggenapi tujuan Tuhan, destiny Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ingat, pada waktu kita mengalami beban penderitaan dalam kehidupan kita, itu bermanfaat bagi kita untuk mendidik kehidupan kita. Dan yang kedua, terjadinya beban penderitaan dalam kehidupan kita untuk mengoreksi kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita, atau memperbetulkan kehidupan kita supaya hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi kita. Dan yang ketiga, kepentingan beban penderitaan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya adalah untuk menyempurnakan kita, di mana Tuhan mau supaya menyatakan destiny atau maksudnya dalam kehidupan kita dengan kedaulatannya terjadi seperti yang Dia inginkan melalui saya dan saudara-saudara secara khusus di tengah-tengah dunia ini. Terjadi, terlaksana kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Apa yang Tuhan mau di tengah-tengah dunia ini lewat umatnya, melalui saya dan saudara-saudara yang kekasih, yang menjadi alat yang siap di tangan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Nah, dengan demikian saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apapun yang kau alami dalam kehidupan kita, datang kepada Kristus, karena Dia memberikan kelegaan, kelepasan dalam kehidupan kita, sehingga jiwa kita mendapat ketenangan. Dan kita mengerti untuk apa kita mengalami semuanya. Karena kita tahu kita lemah dan terbatas, dan kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Dan oleh penderitaan, oleh beban yang kita alami, biarlah kehendak Tuhan, tujuan Tuhan terjadi, terlaksana melalui saya dan saudara-saudara yang kekasih. Haleluya. Aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, supaya kita menjadi alat yang siap di tangan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur dan pujian kami sekali lagi kepada Engkau Bapa. Terima kasih atas firman yang berbicara dalam kehidupan kami, menyatakan kepada kami tentang kepentingan beban penderitaan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Oleh itu, saat kami mengalami penderitaan sebagai orang percaya, kami tidak mengalami kejutan lagi, tetapi kami bahkan mengerti, berusaha untuk mengerti dan memahami tujuan apakah kesulitan, tujuan apakah beban penderitaan yang kami alami dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau berkata lewat firman-Mu bahwa segala sesuatu datang kepada kami untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, bahkan kepada bangsa ini dan kepada seluruh bumi ini. Kedaulatan-Mu, kehendak-Mu dinyatakan melalui kehidupan kami. Kerajaan Allah dinyatakan melalui kehidupan kami. Sehingga terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti
yang ada di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, supaya berkat penyertaan pimpinan Tuhan memenuhi, mengikuti, bahkan menopang kehidupan seluruh orang percaya. Berkati tangan-tangan pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, yang memberikan persembahan, bahkan yang mengabadikan persepuluhan. Diberkati pekerjaan usaha, keluarga, dan di kehidupan ekonomi mereka, sehingga mereka terus-menerus mengalami kelimpahan berkat yang disediakan Tuhan bagi seluruh orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami kembalikan pengucapan syukur kami ini di dalam dan di atas nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Terima kasih perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati.